Shalom, saya Devi Afriani Barus, peserta Latsar CPNS tahun 2025, kelompok 2 Angkatan 17 gelombang 5. Saya adalah penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas agenda 3, yaitu analisis isu aktual manajemen ASN. ASN pada era transformasi digital dituntut menjadi smart ASN yang profesional, melek teknologi, kolaboratif, dan inovatif. Tuntutan ini tidak hanya terkait pada aspek pelayanan publik secara umum, tetapi juga menyangkut bagaimana ASN di Kementerian Agama, khususnya bagi kami penyuluh agama Kristen, agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama 3 bulan di unit kerja, masih ditemukan sejumlah isu aktual yang menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi belum berjalan secara optimal. Dari telaah tadi, terdapat 3 isu utama terkait manajemen ASN di urusan agama Kristen. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan data keagamaan secara digital. Tentu ini berdampak pada efektivitas pelayanan dan akuntabilitas publik. Data yang masih manual, rawan duplikasi, sulit diakses cepat, dan berpotensi hilang. Bagi penyuluh agama Kristen, hal ini tentu menghambat penyusunan program yang tepat sasaran. Padahal, sistem database digital terpadu sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi, transparansi, serta peningkatan kualitas kinerja penyuluh. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan media digital dalam penyuluhan. Metode penyuluhan agama Kristen masih dominan menggunakan ceramah tatap muka. Belum adanya pemanfaatan media kreatif seperti infografis, video pendek, maupun konten di media sosial. Padahal, penyuluh berbasis media digital dapat meningkatkan jangkauan, kualitas komunikasi, dan mendukung profesionalisme ASN dalam menyampaikan pesan keagamaan secara lebih relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, kurangnya literasi digital ASN. Sebagian besar ASN masih belum terampil menggunakan aplikasi pendukung seperti Persentase, Canva, editing konten sederhana, maupun aplikasi-aplikasi yang lain. Kondisi ini tentu mengakibatkan pelayanan berjalan kurang optimal dan tidak sejalan dengan tujuan menuju smart ASN yang adaptif, inovatif, dan melek digital. Padahal, peningkatan literasi digital merupakan bagian penting dalam perkembangan kompetensi ASN untuk menghadapi era transformasi digital dan smart governance. Isu ini didapat dari data atau fakta selama di unit kerja. Isu pertama, pengelolaan data masih berupa arsip manual. Akibatnya, rawan duplikasi, sulit dicari cepat, dan berpotensi hilang. Isu kedua, dari 20 kegiatan penyuluhan tahun 2025, 90% masih berbentuk ceramah tatap muka. Hanya 10% yang mencoba memanfaatkan media digital sederhana. Belum optimal memanfaatkan infografis, video pendek, atau media sosial. Isu ketiga, berdasarkan evaluasi internal, hanya 40% ASN penyuluh yang bisa menggunakan aplikasi digital sederhana. Dari data tersebut, dampak jika isu pertama tidak diselesaikan, maka akan menyulitkan penyusunan kebijakan berbasis data, memperbesar resiko duplikasi, inkonsistensi, serta keterlambatan penyediaan informasi publik. Dampak bagi isu kedua, materi cenderung monoton, kurang menarik bagi generasi muda, bahkan jangkauannya akan terbatas, serta tidak terdokumentasi untuk digunakan kembali. Dampak bagi isu ketiga, yaitu menghambat inovasi layanan, memperlambat respon terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjauhkan diri dari visi smart ASN yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Lalu, apa hubungannya dengan manajemen ASN dan smart ASN? Hubungannya dengan manajemen ASN, digitalisasi data, mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan informasi keagamaan. Penyuluhan yang berbasis dengan media digital meningkatkan kualitas output ASN sekaligus mendukung inovasi pelayanan publik. Literasi digital ASN ini menjadi bagian dari pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalitas. Hubungannya dengan smart ASN, ASN di era digital dituntut adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Tanpa digitalisasi, ASN sulit memenuhi target smart ASN yang menekankan efisiensi, transparansi, dan pelayanan berbasis teknologi. Ketiga isu tersebut saya analisis dengan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan grab.
Hasilnya menunjukkan bahwa isu pertama memperoleh skor tertinggi yaitu 15, isu kedua mendapat skor 12, dan isu ketiga mendapat skor 13. Dari analisis ini, core isu yang dipilih adalah belum optimalnya digitalisasi data keagamaan. Belum optimalnya digitalisasi data keagamaan berdampak pada efektivitas pelayanan dan akuntabilitas informasi publik. Pengolahan data yang masih manual, rawan duplikasi, sulit diakses cepat, dan berpotensi hilang. Bagi penyuluh agama Kristen, kondisi ini menghambat penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan real umat, sehingga pelayanan belum maksimal. Digitalisasi data bukan sekedar administrasi, melainkan fondasi profesionalisme dan peningkatan kualitas kerja penyuluh di lapangan. Dari analisis akar penyebab data, yaitu menggunakan teknik fishbone, faktor-faktor penyebab utamanya yaitu manusia, ASN kurang literasi digital, belum ada pelatihan rutin terkait aplikasi digital, dan masih ada resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital. Yang kedua, teknologi. Belum tersedia sistem database digital terpadu untuk data umat, rumah ibadah, dan izin gereja. Pemanfaatan perangkat IT juga masih terbatas pada fungsi dasar, belum mendukung penyuluhan berbasis media digital. Yang ketiga, pengukuran. Belum ada standar indikator kinerja untuk digitalisasi data keagamaan maupun penyuluhan. Juga, evaluasi pemanfaatan media digital belum terintegrasi ke sistem monitoring kinerja ASN. Keempat, metode. Belum ada SOP baku digitalisasi data umat dan penyuluhan. Metode penyuluhan masih ceramah tatap muka, tidak ada strategi dokumentasi digital. Yang kelima, lingkungan. Budaya kerja masih manual. Keterbatasan dukungan lingkungan kerja juga mempengaruhi dalam percepatan digitalisasi. Mengatasi masalah dari core issue tersebut, maka ada beberapa gagasan solusi kreatif. Yang pertama, pengembangan sistem database terpadu, yaitu membangun sistem cloud yang memuat data umat, rumah ibadah, dan izin gereja secara real time. Juga terintegrasi lintas bidang di Kementerian Agama Kabupaten Karo. Yang kedua, penyuluhan berbasis digital dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya untuk menyebarkan pesan rohani. Juga membuat infografis dengan Canva, konten audio visual, video pendek, atau konten-konten yang lain. 3. Peningkatan literasi digital ASN melalui bintek rutin penggunaan Google Drive, Canva, aplikasi presentase, editing video sederhana, dan lain sebagainya. 4. Standarisasi dan SOP digitalisasi dengan membuat folder data terpusat di Google Drive dengan klasifikasi yang jelas, juga menyusun SOP penginputan dan pengolahan data digital. Demikian pemaparan tugas saya. Terima kasih.